Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Insya Allah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Semuanya. Masya Allah, semoga kita semua sehat selalu ya. Coba sebelum kita mulai pembelajaran, ditengok kiri kanannya apakah ada temannya yang tidak masuk hari ini. Coba ditengok, apakah ada orang baru. Siapa tahu kan, atau ada teman yang tidak masuk hari ini. Coba ditengok. Ada yang absen hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya masuk. Semoga Allah selalu membangun jiwa-jiwa kita untuk tetap masuk sekolah dengan semangat ya. Masya Allah. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Oke, berdoanya akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas pimpin kita untuk berdoa. Oke, alhamdulillah ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah melakukan berdoa bersama untuk kelancaran pembelajaran kita hari ini. Oke. Sebelumnya Ustazah ingin mengingatkan kita semua untuk kita sama-sama bersyukur ya, karena hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan, ya, kesempatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Sholawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan berkat beliau kita mengenal adanya ilmu pengetahuan dan kita bisa belajar dengan tenang dan aman. Ya, alhamdulillah. Oke, anak-anakku. Untuk mengecek keadaan kalian, semangat atau tidaknya, Ustazah punya ini. Nah, silahkan diambil HP-nya. Oke, silahkan. Kalian bisa memilih mana-mana yang kalian pilih dengan sesuai keadaan kalian. Gimana kabar hari ini? Nah, silahkan diisi ya dengan jujur. Apa yang kalian rasakan hari ini? Apakah sedih? Biasa aja, senang atau senang sekali. Silahkan kalian pilih salah satu. Hanipi masih mengetik. Hanipi ada 3 nih Hanipi. Oh begitu. Berarti sudah semuanya ya? Nah, kita lihat ya, lihat tanggapannya. Insya Allah, nih kita lihat nih. Berapa persenkah yang menjawab nih? Agak lama ya loadingnya ya, Masya Allah tabarakallah. Kita tunggu dulu. Ada, Ustazah tanya aja langsung. Ada yang merasa sedih hari ini? Ada ya? Masya Allah. Yang bahagia, ada yang bahagia? Tuh, Maula bahagia katanya, Masya Allah. Ada yang sedih, ada yang bahagia, ada yang senang sekali ya. Tapi semua itu perlu kita syukuri bersama ya. Karena dengan adanya rasa-rasa itu berarti kita normal sebagai manusia karena masih punya perasaan. Oke, untuk membangkitkan semangat kita untuk mulai pelajaran, mari kita ice breaking dulu. Oke, silakan semuanya berdiri. Kita mau ice breaking. Oke ya, kita akan senam jari. Ini untuk melatih konsentrasi dan fokus antum. Oke, silakan. Boleh berdiri dan perhatikan slide di depan. Kita mulai ya, siap. Silakan diikutin ya, kita main tangan beneran. Silakan diikutin, fokus. Ini melatih konsentrasi, fokus, dan otak kalian. Otak kiri kanannya ya. Ayo. Bayat berbeda gerakannya itu ya. Ikut yang di depan Bayat. Oh iya betul. Oke.
cukup ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Semoga hari ini, karena ice breaking tadi ya, melatih fokus kalian untuk kita belajar hari ini. Oke, sebelumnya tadi ada yang melihat apa yang ditunjukkan di depan, di awal slide itu tentang apa kita akan pelajari hari ini? Tentang komposisi fungsi ya. Tapi sebelumnya kita akan review dulu materi kita yang kemarin. Kita telah membahas tentang apa? Tentang fungsi. Kemarin kita sudah belajar tentang fungsi. Fungsi itu adalah relasi khusus yang punya syarat-syarat. Kemarin kita juga sudah pernah belajar tentang operasi fungsi. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan ada pembagian. Masih ingat cara-caranya? Masih ya? Kemarin sudah belajar. Hari ini kita akan belajar tentang komposisi fungsi. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar komposisi fungsi. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan hasil komposisi dua fungsi atau lebih. Yang ketiga, peserta didik mampu menyelesaikan soal konseptual terkait komposisi fungsi. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, apa manfaat kita belajar komposisi fungsi? Di sini ada beberapa manfaatnya nih, biar kalian bisa menghubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, memodelkan proses berurutan. Misalnya, hitung biaya bensin dari waktu tempuh. Yang kedua, dalam keuangan, seperti kalian bisa pakai di pelajaran ekonomi, yaitu bunga majemuk. Yang ketiga, teknologi, menyusun perintah dalam pemrograman. Yang keempat, konversi satuan, misalnya suhu. Yang terakhir, ilmu pengetahuan. Itu misalkan hubungan besaran fisika, waktu, kecepatan, dan energi. Ya. Jadi komposisi fungsi ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita berdiskusi. Ayo diskusi. Ada sebuah cerita nih. Pada suatu pagi, Andi berangkat ke sekolah. Nah, ada cerita, silahkan dibaca ya, biar kalian tahu makna dari masalah ini. Coba kalian baca. Setelah sampai terminal, Andi melanjutkan perjalanan ke sekolah dengan naik bus. Bus tersebut langsung mengantarnya hingga tiba di depan sekolah. Nah, gimanakah rute perjalanan Andi ini? Rumah, terminal, sekolah. Prosesnya berurutan atau tidak? Berurutan. Seandainya kalau Andi mau menghitung jaraknya, apakah bisa? Bagaimana caranya Andi? Pertama dia akan menghitung dari rumah ke terminal. Setelah itu dari terminal ke? Nah, itulah namanya komposisi fungsi ya, menghubungkan berurutan, kejadian berurutan itu. Oke, kita diskusi masalah kedua. Oke, perhatikan video berikut. Pada suatu hari di bulan Agustus, Mika dan Rizka mengunjungi bookstore. Mereka tertarik dengan banyaknya iklan-iklan mengenai diskon bookstore yang ada di medsos. Setelah berkeliling-keliling, mereka menemukan buku yang akan mereka beli. Utamanya karena tertarik dengan diskon yang tertera pada buku yang mereka inginkan. Riz, lihat tulisan buku-buku itu, besar sekali diskonnya, 50%, terutama 40%. Wah, benar sih, aku mau beli deh. Kapan lagi ada diskon sebesar itu? 50% ditambah 40%, artinya kita mendapatkan diskon 90% loh. Kemudian, mereka membawa buku yang diinginkan ke kasir. Iqbal, perhatikan ke depan. Satu buku yang mereka pilih adalah Rp100.000. Terima kasih telah berbelanja di bookstore. Harga buku ini adalah Rp30.000. Oh, harganya mahal sekali ya, kan diskonnya 90%. Sepertinya kita salah perhitungan ya, Riz. Oh iya, ini seperti yang Mutias pernah ajarkan. Nah, kira-kira mengapa perhitungan mereka salah ya? Ada yang tahu nggak kenapa perhitungan mereka salah? Padahal kan diskonnya cuma 50% ditambah 40%. Tapi waktu mereka bayar 30.000, bukan 10.000. Kira-kira apa yang salah dari perhitungan mereka? Ada yang bisa menjawab? Silakan angkat tangannya. Aisyah, kenapa? Harusnya Harusnya gimana? 150 dulu.
Terus? Selesai dihitung, hasil harganya itu baru dihitung lagi sama 40%. Masya Allah, luar biasa ya. Tepuk wah buat kakak Aisyah. Weh, oh, weh, wah, Masya Allah. Nanti kalau setiap ada yang menjawab teman-teman antum kita apresiasi ya. Nah benar sekali kata Kak Aisyah tadi bahwa perhitungan mereka itu salah. Seharusnya tidak menjumlahkan persennya dulu, tapi harus menghitung satu-satu. Pertama diskon 50%, baru diskon 40%. Apakah paham Rasya? Oke, untuk menguji pemahaman kalian, mari kita mengerjakan. Mari kita mengerjakan LKPD ya. Mari kita diskusi kelompok. Ustazah akan kasih kalian masalah. Dari diskusi kelompok ini, kalian akan selesaikan bersama teman kelompok kalian. Oke ya. Di sini ada aturannya, ada langkah-langkah pengerjaannya. Yang pertama, kalian isi nama kelompok kalian. Yang kedua, baca dan pahami pernyataan-pernyataan dari masalah ya. Jadi dibaca dulu kasusnya, baru kalian bisa menyelesaikan masalah-masalah di bawahnya. Habis itu silakan berdiskusi terkait masalah tersebut. Oke, Ustazah bagikan. Silahkan satu kelompok. Tabe Kakak Sultan. Tabe. Oke. Silahkan dibaca masalahnya ya. Untuk membantu kalian dalam menyelesaikan kasus ini, kalian bisa mencari dari sumber belajar berikut ya. Kalau kalian yang suka membaca bisa membaca dari website. Kalau yang suka yang audio sama ini, kalian bisa lewat YouTube ya, menonton. Silahkan, boleh kalian scan ke depan untuk sumber belajarnya, biar kalian ada gambaran. Jika ada yang butuh bantuan, silahkan diangkat tangannya ya. Waktunya maksimal 30 menit. Ada. Sudah dibaca masalahnya yang pertama? Apa masalah yang pertama? Kita disuruh tentukan harga akhir mulai dari diskon sampai pajak yang dihitung. Pertama berarti hitung diskon dulu, baru nanti diskon dimasukkan ke pajak. Oke, silahkan. Boleh dicari, ini juga sumber belajar nih. Ada contohnya di sini. Silahkan dibuka. Silahkan ya. Ada contohnya. Silahkan berdiskusi. Nah, soalnya mirip diskusi. Silahkan dibaca bahan bacaannya ya. Di situ sudah lengkap Ustazah taruhkan gimana dalam kehidupan sehari-hari. Good. Lanjut. Yat, pusing Yat. Aman, Masya Allah, tabarakallah. Chill ya. Nanti setelah kalian selesai diskusi, Ustazah akan meminta kalian maju ya presentasi. Silahkan dipersiapkan siapa perwakilan setiap kelompok. Ya, menuliskan jawaban sekaligus menjelaskan. Ya, silakan bagi-bagi ke timnya. Ya? Kenapa? Yang bisa bantu? Silakan bertanya, nggak apa-apa Aisyah. Bingung? Kenapa? Diskonnya itu berarti Ini kan? ya ini. Pajaknya nanti di sini. Pertama cari dulu diskonnya. Kan kita menentukan fungsi nih. Pertama cari fungsi diskon dulu, baru nanti cari fungsi pajak. Berapa diskonnya, berapa pajaknya. Kalian ikutin, ada kan prosedurnya di sini? Nah ya, tinggal ikutin saja langkah-langkahnya. Kelompok ini ada masalah? Yang mana? Ini dari mana? 0,75 ini didapatkan dari kan diskonnya 25%. Berarti yang kesisanya tinggal 25%. Berarti nanti ini berapa? Ini 20%. Berarti sisanya 20%. 80%. Kan 100. Iya, dari 100%. Jadi sisanya tinggal 80%. Berarti 80%. Gimana Gem? Berapa? Maksudnya 20%. Diskonnya kan 20%. Ya. Nah, 20% dari 200.000 kan 40.000.
Jadi ya, kalau 200.000 diskon 20%, 160.000. Terus pajak kan 20% berarti ditambah. Berarti 10% itu kan 20.000 dari 200.000 saya. Ditambah lagi 180.000. Pertama, antum diminta dalam ini, antum mengikuti tahapan-tahapan ini ya. Jadi tidak langsung hitung. Pertama, antum cari dulu fungsi mereka nih. Misalkan diskonnya berapa di sini? 20%. Iya, luar biasa memang dapat. Selangkah lebih maju ya. Tapi kita meminta biar antum teman-teman antum yang lain nih bisa ya biar bisa mengikuti mengetahui langkah-langkahnya juga gitu. Nanti juga bisa Dafa sharing ke teman-temannya ya cara cepatnya gimana. Oke, Dafa? Iya, Saudara. Oke. Iya, berarti 80% itu kalau dirubah menjadi X jadi berapa? 0, 0,8. iya, jadi jangan dalam bentuk persen lagi, dalam bentuk bilangan biasa, bilangan desimal. Oke, any problem? Lanjutkan, Masya Allah. Ya? Kan kita cari masalah sehari-hari kan. Harga barang dan diskon pajak sama kayak itu. Terus? Sobat Toko menjual sepatu harganya 200.000 saja. Diskonnya 22%. Berarti F kali X. Ya, sama dengan 0,75. Jadi nanti fungsi itu diambil dari sisa diskon itu. Misalnya diskonnya 25%. Berarti fx-nya menjadi 100 kurangin 25. Berapa? 75. Makanya dia 0,75 X. Nanti sekarang diskonnya di situ berapa? 20%. 20%. Berarti fx-nya berarti berapa? FX-nya sama dengan berapa? 80% kan? Iya, 80 berarti jadi 0,8 X saja. Terus pajaknya 1,1 X. Pajaknya iya, Berarti pajaknya 1,1 X. ditulis 1,1. Iya, tinggal ditulis aja 1,1 X. Oke. Ustazah juga menilai ini ya, nilai kerja sama kalian ya. Ustazah menilai kalian melalui observasi. Oke. Sekarang tinggal kita berbagi ya. Kita akan presentasi. Jadi konsepnya akan ada 2 kelompok yang maju. Perhatikan semuanya. Akan ada 2 kelompok yang maju. Pertama kelompok yang akan membahas masalah 1. Yang kedua kelompok yang akan membahas masalah 2. Nanti kelompok yang tidak maju akan bertanya atau memberikan tanggapan kepada jawaban yang diberikan oleh teman-teman antum yang di depan. Seperti itu, oke? Misalkan nih kelompok Isya yang maju, nanti yang mengomentari kelompoknya antum, gitu ya, kelompoknya Nafila, gitu. Oke, komentarinya terserah mau bagian mana, misalnya cara perhitungannya gimana, atau cara cepatnya gimana, gitu ya. Berikan tanggapan dan saran, seperti itu. Oke, untuk menentukan siapa yang maju, saya akan mengaca di roda pemutarnya, ya. Siap-siap. Oke ya, kelompoknya Dafa dan kelompoknya manusia harimau ya. Berarti nanti tim Ahwat atau yang perempuan mengomentari ya jawaban teman antum. Yang maju tugasnya menjelaskan, yang duduk tugasnya menanggapi dan memberikan saran. Oke, silakan. Ustazah bagi 2 papan tulisnya nih. Boleh, silakan maju perwakilan siapa? Minta tolong dibagi 2 Pak. Masalah 1, masalah 2 kiri kanan. Tulis yang diketahuinya apa? Awat siapkan ya, jangan merasa tenang tapi siapkan. Nanti siapa tahu bertanya nanti ya. Atau kalau jawaban mereka masih salah, silakan kalian boleh menyanggah atau gimana. Oke, siapa yang menjelaskan? Oke, kita mulai dari kelompok 1 ya. Kelompoknya Ridho. Silakan Ridho. Oke, silakan perhatikan ya, diperhatikan. Jika jawaban ini salah, silakan dikomentari. Jika sudah benar, diberikan saran ya. 60 sama dengan 176. Jadi 176.000. Jadi harga buku tersebut adalah 176.000. Oke, mari kita kasih tepuk wah dulu buat untuk kelompoknya Ridho. Tepuk wah. Wow. Oke, silakan untuk masalah
Silakan. Harus ada perwakilan setiap kelompok yang menanggapi. Silakan. Silakan boleh berbantu saran atau gimana dalam penyelesaiannya. Pertanyaan juga boleh. Silakan. Angkat tangannya. Ah, tuh Dava bertanya tuh. Oke, silakan Pak. Nah, 10% kok bisa 1,1 sih? Nah, dipecahkan kemana? Di bulan ya, dipecahkan. Dibulatkan, katanya apakah benar ada pendapat dari kelompok lain? Apa Faiza? Coba pesan soalnya angkat tangan Faiza. 0,1 ditambahkan X jadinya 1,1. Nah, Dava dengar soalnya Faiza? Besaran Faiza, besaran. 1,1 X didapatkan dari mana? Silakan pesan soalnya. Silakan, kan temannya, silakan teman. 0,1-nya Didengarkan kelompok ini dikasih tahu sama Faiza nih. Ada lagi pertanyaan atau tanggapan? Silakan. Nah, Kak Zahra, silakan Zahra. kenapa dia bisa 0,88 hasil dari mana? Nah, dari mana 0,88 ya? Pecahan dari 80%. Emang iya 0,88. Ditambahkan X itu diskonnya ditambah dengan X. Apakah benar? Salah, silakan bantu perbaiki Kakak Zahra. Oke, perhatikan ya kelompoknya Rido ya. Ternyata salah tuh, bukan 80% ini 0,88. Nah, nih Zahra akan memperbaiki nih. Sekarang kita ke kelompok 2. Silakan. Lanjut Rasya. Bisa pasti. Ah. Ya, perhatikan ke depan. Halo. Silakan HP-nya dilepas, perhatikan penjelasan Ustazah. Oke? Ustazah kuatkan saja ya. Jadi dari masalah 1 sudah benar-benar runtun, tapi tadi tidak memahami konteksnya. Nah ya, jadi nanti kalau ada masalah lagi, antum pahami konteksnya dulu. Bukan 80% menjadi 0,88, salah. Tapi 0,88X ini adalah G bundaran Fx. Nah, ada yang terlewat di situ, ada yang miss. Oke? Nah, yang ini tadi dia mensubstitusi T ini dengan 2. Duanya Rasya bukan berasal dari sini saya, tapi dari soalnya dia mau berapa jam. Kebetulan jamnya itu 2 jam, makanya T-nya berubah menjadi 2. Paham? Kelompok itu ada pertanyaan tidak? Atau semua kelompok ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Beri tepuk wow untuk kita semua. Tepuk wow. Wey. Oh. Wey. Wow. Oke, selanjutnya Ustazah akan penguatan. Perhatikan semuanya ke depan. Perhatikan semuanya. Game bangun. Semuanya bangun. Oke. Jadi komposisi fungsi adalah gabungan 2 atau lebih fungsi yang membentuk sebuah fungsi baru. Jadi bukan dibaca yang tadi itu salah kalian bacanya. Jadi ini dilambangkan dengan ada bulatan di tengah. Namanya apa dibacanya? Ini baca bundaran. Atau kalau enggak kalian bisa menyebutnya komposisi. Misalkan ada F, O, G, X. Ini dibaca apa? F bundaran G, X. So dari F bundaran GX-nya apa? Kita akan masukkan nilai GX ke dalam F. Betul, berarti F, G, X. Kalau G Al-Quran, Yesus saya ingin bahas dikit ayat Al-Quran. Oke. Ternyata dalam agama kita juga sudah ada komposisi fungsi. Di dalam mana Ustazah? Di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-261. Nah, yang artinya ini perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Nah, di situ ada proses berurutan dari 7 tangkai menjadi 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Di sini ada 2 fungsi.
Yang pertama, dari 7 tangkai itu menjadi fungsi 7x. Nah, dari 7 tangkai menjadi 100 biji menjadi fungsi kedua yaitu gx 100x. Jadi kalau kita mengetahui seberapa besar kali lipatkan digandakan pahala kita, maka menjadi g bundaran fx. Nah, kita akan memasukkan nilai fx ke dalam nilai g. Maka Allah melipat gandakan sebanyak 700 kali. Ya, Masya Allah, luar biasa ciptaan Allah ya. Orang belum tahu tentang komposisi fungsi, tapi di dalam Al-Quran yang sangat tua, itu sudah mengungkapkan hal tersebut. Ya, maha besar Allah ya. Masya Allah. Oke, ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Selanjutnya, nah kesimpulannya adalah, komposisi fungsi adalah penggabungan dua fungsi atau lebih yang dilakukan secara berurutan sehingga menghasilkan fungsi baru. Konsep ini penting karena membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara bertahap dalam kehidupan nyata. Jadi, komposisi fungsi ini akan digunakan juga dalam pelajaran fisika, dalam pelajaran ekonomi. Jadi nanti antum bisa misalnya nih ada masalah tentang kasus fisika tentang cara, antum bisa menggunakan komposisi. Atau tentang bunga jemu, antum bisa menggunakan komposisi fungsi. Oke, sekian. Ada pertanyaan? Tidak ada? Any question? Nothing? Nothing. Oke, mari berlatih. Ustazah mari berlatihnya itu Ustazah kasih PR saja. Oke, dikumpulkan pekan depan saat pertemuan, nah ya. Oke, silakan nanti dibagikan satu orang berdua, dibagikan ya. Ini untuk mengetes seberapa paham antum. Silahkan bekerja sama dengan orang tua, karena di sini tidak ada orang tua di boarding ya. Kalian bisa menanyakan pembina boarding kalian, atau tidak antum bisa menanyakan kakak kelas kalian, atau enggak kalian bisa menanyakan siapapun yang bisa antum tanyain ya. Silahkan. Sudah semua dapat tugasnya ya? Hayat fokus. Sudah ya. Terakhir Ustazah ingin melakukan refleksi, silakan buka HP-nya kembali. Nah, silakan dijawab ya. Halo, silakan dijawab. Telah mempelajari komposisi fungsi. Silakan ditulis jawabannya. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Apa yang saya pelajari hari ini? Silahkan direfleksikan. Hal apa yang sudah dipelajari hari ini? Silahkan ditulis jawabannya. Hal yang masih membingungkan saya. Nah, silahkan tulis apa yang masih membuat kalian bingung dari komposisi fungsi. Biar bisa jadi refleksi Ustazah nanti. Biar kita bisa gimana gitu, mengulangi atau gimana. Next ya, terakhir pertanyaan terakhir. Nah, apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki pemahaman saya? Silakan kalian tulis. Oke, berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Oke, sekian dari Ustazah. Satu dari Ustazah, pesan. Setiap langkah kecil adalah bagian dari sebuah perjalanan besar. Nah, terima kasih telah berusaha hari ini. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke ya, karena pelajaran kita berakhir, insya Allah kita akan melanjutkan pertemuan kita besok. Dari hasil refleksi, Ustazah akan melihat apakah sudah mampu melanjutkan ke materi inverse atau masih di komposisi fungsi. Ya, Ustazah akan melihatnya dari survei yang sudah Ustazah laksanakan. Oke, pembelajaran kita berakhir. Persiapkan untuk pembelajaran kalian selanjutnya. Kita akhiri dengan sama-sama melafazkan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.